saat ini saya akan menampilkan TA dari Saudara Hizkia tentang analisis energi eksergi. Pada sistem pembangkit lama, untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan proses produksi energi listrik itu sangat sulit dilakukan. Sementara sudah tersedia berbagai parameter yang sudah bisa diketahui dengan menggunakan perangkat aplikasi yang dibangun melalui tugas akhir ini. Parameter prosesnya digunakan sebagai parameter input, sehingga efisiensi maupun hal-hal ekonomis lainnya bisa ditampilkan yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses produksi. Selamat menyaksikan. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hizkia Kusnadi, mahasiswa tingkat akhir bimbingan Bapak Susilo Adi Widianto yang telah mengembangkan perangkat aplikasi untuk sistem manajemen monitoring energi PLTGU. Di depan layar sini sudah terdapat perangkat aplikasi yang sudah terbuka. Pada bagian ini adalah bagian homepage. Kita dapat lihat di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk menu. Di atas ada top bar dan tentunya ada tombol exit, tombol minimize, dan tombol restore. Lalu bagian ini, pada bagian yang saya lingkari ini terdapat skematik diagram untuk PLTGO yang kita akan analisis. Untuk kesempatan kali ini PLTGO yang digunakan adalah sistem ideal, yaitu terdiri dari siklus gas. Di atas ini ada kompresor, kombustor, dan turbin gas, dan siklus uap terdiri dari HRSG, steam turbine, condenser, dan condensate pump. Pada bagian kanan ini terdapat menu parameter input, sehingga user dapat menginput parameter-parameter kerja dari fluida kerja yang akan digunakan. Untuk siklus gas tentunya menggunakan udara sebagai fluida kerja, dan untuk siklus uap menggunakan uap air sebagai fluida kerja. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan atau menunjukkan cara pengoperasian perangkat aplikasi ini. Di sebelah kanan kita bisa input untuk mass flow rate. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk parameter input yang saya gunakan. Saya menggunakan nilai-nilai yang sudah terdapat di buku termodinamika karangan Moran Sapiro, sehingga ketika kita mendapatkan hasilnya kita bisa memvalidasi hasil tersebut seberapa errornya dari hasil teoritis yang sudah dihitung di buku Moran Sapiro. Lanjut, kita akan memasukkan laju aliran massa untuk udara, yaitu 100,87 kg per second. Saya klik submit. Di sini temperaturnya adalah 300 Kelvin. Saya klik submit, dan tekanannya adalah 100 kilopascal. Saya bisa klik submit. Ini adalah untuk keadaan 1, di mana inlet dari kompresor, udara yang masuk kompresor. Lalu kita bisa pindah ke kombustor atau ruang bakar. Kita bisa masukkan lagi laju aliran udaranya adalah 100,87 kg per second. Saya klik submit. Temperaturnya adalah 659,36 Kelvin. Kita bisa klik submit. Tekanannya adalah 1200 kilopascal. Submit. Fuel HHV atau higher heating value dari bahan bakar yang kita gunakan adalah natural gas, maka kita masukkan 52.200 kilojoule per kilogram. Kita bisa klik submit. Lalu fuel mass atau massa bahan bakar yang kita gunakan adalah 1,75 kg bahan bakar. Kita bisa klik submit. Lalu untuk turbin gas kita bisa juga masukkan parameter input, yaitu 100,87 untuk laju aliran massa. Lalu untuk temperatur kita bisa masukkan 1400 Kelvin, submit. Lalu untuk tekanan kita bisa masukkan 1200 kilopascal. Kita bisa klik submit. Lalu untuk HRSG untuk inlet pada keadaan 4, yaitu gas inlet, kita bisa masukkan lagi 100,87 kg per second, submit. Untuk tekanannya kita bisa masukkan untuk temperatur kita bisa masukkan 832,705 Kelvin, klik submit. Tekanannya adalah 100 kilopascal, kita klik submit. Untuk gas exit, untuk udara yang keluar dari HRSG, yaitu adalah 100,87 kg per second. Lalu temperaturnya adalah 400 Kelvin.
kita bisa klik submit. Lalu untuk tekanannya adalah 100 kilopascal, kita klik submit. Untuk HRSG steam inlet atau inlet uap air pada HRSG kita bisa masukkan 15,6 kg per sekon. Lalu untuk temperaturnya adalah 315,3993 Kelvin dan tekanannya adalah 8000 kilopascal. Klik submit. Untuk steam turbine kita bisa masukkan 15,6 kg per sekon. Temperaturnya adalah 673,15 Kelvin. Kita bisa klik submit. Tekanannya adalah 8000 kilopascal. Kita bisa klik submit. Untuk steam turbine exit atau outletnya adalah sama, steady 15,6 kg per sekon. Temperaturnya adalah 314,6582 Kelvin. Tekanannya adalah 8 kilopascal. Kita bisa klik submit. Untuk steam quality atau kualitas dari uap air yang keluar dari turbin uap adalah 0,8036. Kita bisa klik submit. Lalu kita bisa pindah ke condenser. Mass flow rate sama karena steady state 15,6. Submit. Temperaturnya adalah 298,15. Klik submit. Tekanannya adalah 100. Klik submit. Kualitasnya adalah 0 karena kita menggunakan air biasa. Submit. Lalu exit dari condenser kita bisa masukkan juga 15,6 kg per sekon. Temperaturnya adalah 298,15. Submit. Tekanannya adalah 100 juga. Submit. Namun kualitasnya adalah 0,7367. Kita bisa klik submit. Lalu untuk yang terakhir, komponen terakhir adalah pump atau pompa yang akan memompa air atau fluida kerja ke HRSG. Mass flow rate-nya adalah 15,6. Submit. Untuk temperaturnya adalah 314,6582. Kita bisa klik submit. Untuk tekanannya adalah 8 kilopascal. Kita bisa klik submit dan kualitasnya adalah 0. Perlu diketahui ketika kita memasukkan nilai yang tidak sesuai atau kita mengklik submit di saat tidak ada apa-apa di text box, maka dengan otomatis aplikasi ini akan menampilkan warning, yaitu text box akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Ketika tidak ada input yang dimasukkan, maka text box akan berubah menjadi merah seperti itu. Lanjut, ketika kita sudah bisa menginput semua parameter yang dibutuhkan, kita bisa klik run analysis atau menjalankan analisisnya secara energi dan eksergi. Lalu kita bisa masukkan nilai ekonomis. Pada halaman nilai ekonomis ini hanya terdapat natural gas price atau harga natural gas dalam satuan rupiah per MMBTU atau million British thermal unit. Kita bisa masukkan. Untuk harga sekarang adalah $6 per MMBTU. Ketika kita konversikan ke rupiah sekitar Rp87.000 per MMBTU. Kita bisa klik submit di sini. Lalu kita bisa pergi atau sebelum itu untuk halaman economics data input ini bisa kita scaling, tidak hanya natural gas price atau tidak hanya harga natural gas yang bisa kita masukkan, namun juga nantinya bisa dimasukkan harga-harga lain seperti harga manpower, harga operasional per harinya, lalu harga bahan bakar yang lain. Namun pada saat ini yang kita gunakan hanya natural gas, maka inputnya hanya natural gas. Selanjutnya, setelah semua input sudah dimasukkan, kita bisa lihat hasil perhitungan dan hasil analisis pada bagian ini. Pada bagian hasil analisis akan ditampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel seperti ini. Per komponen didapat energi yang dihasilkan dalam bentuk kerja maupun panas yang dihasilkan atau panas yang dibutuhkan untuk per komponen dan juga untuk overall system atau sistem secara keseluruhan. Untuk yang sebelah kanan tabelnya adalah tabel eksergi. Juga sama, analisis dilakukan untuk setiap komponen. Lalu pada bagian akhir ada overall atau sistem secara keseluruhan. Seberapa exergy destruction yang dihasilkan, seberapa kerja yang dihasilkan, dan juga berapa efisiensinya dalam hal exergy.
Lalu di bagian bawahnya adalah akuntansi, akuntansi perhitungan persentase dari energi loss dan energi destruction yang dihasilkan per pembangkitan listrik. Lalu di bagian bawah sini ada nilai ekonomis, seberapa kerugian yang dihasilkan untuk setiap energi loss dalam satuan rupiah per sekon. Pada kesempatan kali ini kita mendapat 5.070,8 per sekon rupiah, dan untuk energi distraction didapat kerugian 2.160,32 rupiah per sekon, yang ketika kita kalikan untuk operasional 24 jam dalam satu hari, maka kira-kira kerugiannya adalah 150 juta rupiah per hari. Seperti itu. Lalu untuk bagian akhir adalah bar chart atau hasil visualisasi dari data-data hasil analisis energi dan energi yang sudah kita lakukan. Dapat dilihat seperti ini dalam bentuk diagram batang, energi losses, energi efisiensi per komponen, dan juga untuk energi yang dihasilkan atau kerja yang dihasilkan, dan juga energi yang dihasilkan dalam satuan kilojoule, atau juga bisa kita konversikan ke kilowatt ketika kita punya satuan waktunya. Seperti itu untuk demonstrasi cara operasi dari perangkat aplikasi yang sudah saya kembangkan. Tampilannya adalah seperti ini. Saya harapkan perangkat aplikasi ini bisa diaplikasikan di kondisi aktual maupun pada saat ini. Yang dibuat adalah prototype atau model dari perangkat aplikasinya, namun saya harapkan skematik diagramnya bisa diupdate menggunakan diagram skematik aktual dari PLTGU, dan untuk parameter input juga diharapkan bisa secara real time menerima input dari sensor yang ada di PLTGU. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.